tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Siap membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim Lana Rabbana bil Qur'anil azim Nasrullah Sabari Basyiril mu'minin Allahumma nawwir bika basari wastamil bihi jasadi haulika wa quwwatik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billah wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Istaidu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ya. Silakan Bu J. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung saja ya. Hari ini kita murojaah bersama, yaitu dari surat Al-Mutaffifin sampai surat At-Takwir ya. Sebelum murojaah, teman-teman melihat Al-Quran ya, melihat Al-Quran atau bisa melihat di layar ya. Sudah disiapkan surat Al-Mutaffifin, Al-Infitar, dan At-Takwirnya. Kita mulai dari surat Al-Mutaffifin ya. Ya, dan bagi teman-teman yang sudah hafal atau sudah pernah lulus, boleh mencoba menghafal, tidak melihat juga tidak apa-apa ya. Kita akan murojaah. Ya. Boleh lihat, boleh tidak lihat juga tidak apa-apa ya. Lebih baik tidak melihat, jadi murojaah gitu. Mengingat kembali. Oke, baik teman-teman. Apakah sudah siap? Dah. Ya. Semuanya baca ya, tidak ada yang bengong, semuanya baca, suaranya dikeluarkan yang keras ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin
alladzina idza إذا اكتالوا ala على nasi الناس yastawun wa idza وإذا kaluhum كالوهم aw أو wazanuhum وزنوهم yukhsirun. يخسرون Ala ألا yadhunnu يظن ulaika أولئك annahum mab'uthun يوم liyaumin 'adzim. عظيم Yauma يوم yaqumun يقوم nasu الناس rabbil لرب alamin. العالمين كلا Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma أدراك adraka ما sijjin. سجين كتاب Kitabum marqum. مرقوم ويل Wailun yawma يومئذ idzil lil mukadzibin. Alladzina الذين yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin أثيم athim. Idza إذا tutla تتلى alaihi عليه ayatuna آياتنا qala قال asatirul أساطير awwalin. الأولين Kalla bal qana ala qulubihim قلوبهم ma ما kanu كانوا yaksibun. يكسبون Kalla innahum an عن rabbihim ربهم yawma idzil lamahjubun. يومئذ Thumma ثم innahum إنهم lasalul لصالوا jahim. الجحيم Thumma ثم yuqalu يقال hadha هذا alladhi الذي kuntum كنتم bihi به tukadzibun. Kalla inna كتاب kitabal الأبرار لفي عليين وما أدراك ma ما illiyun. عليون كتاب Kitabun مرقوم yashhaduhu شهده al-muqarrabun. المقربون Innal إن abrara الأبرار lafi na'im. على Alal الأرائك araiki ينظرون yanzurun. تعرف Ta'rifu fi في wujuhihim وجوههم nadratan نظرة na'im. النعيم Yusqawna يسقون min من rahiqin رحيق makhtum. ختامه Khitamuhu misk. Fi في dzalika ذلك فليتنافس falyatanafisil mutanafisun. المتنافسون Wa مزاجه mizajuhu min من tasnim. تسنيم Ainan عينا yashrabu يشرب bihal بها muqarrabun. إن Innal ladzina الذين ajramu أجرموا kanu كانوا minal من ladzina الذين amanu آمنوا yadhakun. يضحكون Wa idza وإذا marru مروا bihim بهم yataghamadun. Wa يتغامزون idzan وإذا qalabu انقلبوا ila إلى ahlihim أهلهم qalabu انقلبوا fakihin. Wa فكهين idza وإذا ra'awhum qalu inna haula'i هؤلاء ladallun. Wa ma وما أرسلوا ursilu عليهم alaihim حافظين hafidhin. فاليوم الذين Alladzina آمنوا amanu من minal الكفار يضحكون yadhakun على alal الأرائك araiki ينظرون yanzurun hal هل ثوب thawaba الكفار ma ما kanu كانوا yaf'alun. يفعلون Kali ini fitor. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم إذا Ida sama السماء انفطرت wa idal kawakibu والكواكب tatarat انتثرت wa وإذا idal biharu البحور fujirat فجرت wa idal وإذا quburu bu'thirat بعثرت alimat علمت نفس ما ma قدمت qaddamat wa akharat. وأخرت Ya يا أيها ayyuhal الإنسان insanu ma gharraka غرك bi بربك rabbikal karim. الكريم Alladzi الذي khalaqaka خلقك fasawwaka فسواك fa'adalak فعدلك fi ayyi في suratin سورة ما ma شاء syaa
رتبك كلا بل تكذبون بالدين فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله التكوير بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا البحار فجرت وإذا الأرض شقرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب ضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم ما تشاءون إلا أن يشاء رب العالمين صدق Allahul Azim. Alhamdulillah, Masya Allah teman-teman, semua hebat ya bacaannya. Oke teman-teman. Oh baru datang ya. Oke teman-teman, sebelum dilanjut sholat duha, Bu Jenab sedikit mengingatkan ya. Bacaannya sedikit aja di surat Al-Mutaffifin ayat 14 ya. Yang bacaannya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, di situ jangan lupa ya teman-teman, bal ro, jadi berhenti sejenak, tidak bernafas ya. Bisa pakai tepuk tangan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya bagus. Ibu Bu Zainab mengingatkan lagi ya. Tadi sepertinya ada yang masih belum berhenti. Masih kala baluro, ada yang seperti itu tadi ya terdengar. Oke, lalu di surat At-Takwir ya. Di ayat 15 dan 16 ya, hati-hati jangan kepanjangan ya, bil khunnas, jangan kepanjangan ya. Jadi bil khunnas.
al-jawaril kunnas. Ya. Lalu di ayat 29 surat At-Takwir, jangan lupa ya, di situ ada panjang 2 ayunan di bagian tasya, la sama sya di bagian wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, di situ 2 ayunannya tadi masih ada yang kurang ya. Isya illa itu saja ya. Ini itu saja yang Bu Zainab ingatkan lagi ya. Oke, mungkin untuk murojaah cukup sampai sini ya. Sekarang kita sholat berjamaah. Silakan teman-teman dipersiapkan memakai mukena, dipersiapkan alat sholatnya. Wudhu dulu. Baru wudhu. Ya udah segera yuk. Yang belum wudhu segera. Teman-teman yang kameranya mati mohon dinyalakan ya. Yo, open your camera please. Banyak nih yang matiin kamera. Nah, Ayesha, Afi, Bana, Riza, Lina, Kana. Yuk. Kaimar, kita sholat. Kak Kaimar sudah siap belum? Jangan lupa menghadap kiblat ya, jangan Menghadap kiblat ya, bukan menghadap kamera. Tidak. Iya. Boleh matiin kamera sebentar buat pindah tempat dulu nggak? Kenapa? Boleh, iya. Nah, gini kan gak kendor, ada bukaannya. cari Oke. posisi yang nyaman ya untuk menghadap Kakak kiblat. Arkan sudah masih ngantuk sepertinya Kakak Arkan. Tapi udah wudhu kok. Oke. Udah nih sudah Jihan sudah siap, Zaki sudah siap, Madia sudah siap. Kakak Ana sudah siap. Oke, sudah Sudah siap. siap. Oke, sudah Adani sudah siap. siap belum? Wah, Kakak Ana udah siap. Aza, Ara sudah siap. Aska sudah siap. Nia hebat. Karima hebat. Raisya hebat. Oke, Fayat sudah siap? Sudah. Karanka sholat dulu, Karanka udah wudhu belum? Bu, nanti assalamualaikumnya dari ke kiri kayaknya. Nanti dituntun oleh Bu Jena, Bu Jeje ya. Noval, Noval sudah siap. Oke. Bazil, Yang ada peci boleh dipakai pecinya. ya teman-teman sholat duha biar dimudahkan rezeki orang tua kalian. Amin. Ya, sudah siap? Kakak Arkan, hebat, ganteng kali. Teman-teman ganteng ya kalau pada pakai baju koko, masya Allah, rapi. Ya dong, kayak Pak Rohman. Kakak Zaki. Jangan pakai itu Kak, jangan pakai apa background. Ini siapa nih? Tadi tunggu. Kangen Teman-teman ya, yang kameranya belum dibuka, yuk Azhar. Kaimar. jadi kangen sholat duha bareng-bareng di sekolah. Bana, dibuka Kak. Sudah siap? Sudah siap semuanya? Imam siapa? Belum. Ya, imam. Udah siap. Imamnya siapa? Nggak ada imamnya. Nggak ada imam yang nggak ada. Kita bareng-bareng. Enggak, ikutin suara Bu Jenab ya. Ya, teman-teman sholatnya sendiri-sendiri, terus dikeluarkan suaranya, tidak apa-apa. Dikeluarkan suaranya ya. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Jangan lupa direkam Ica. Kak Kaisa, dipersiapkan Kak sholat duha. Memakai mukena. Afif, Rizza, Bana, Hamzah, Konsolihah siapa ini?
Alin. Kaisa, silakan. Kakak Kaisa dipersiapkan mau kenanya sholat duha bersama. Sauki. Kan belum dimulai, Bu. Ya Sauki. Sauki keren, Mbak, itu rambutnya. Oke. Oke, sudah bisa dimulai? Oke. Langsung ya, kita niat. Ayo teman-teman berdiri, teman-teman. Mau dimulai, Semuanya teman-teman. berdiri. Berdiri. Fayat silakan Fayat. berdiri. Dava silakan berdiri. Teman-teman nggak usah lihat kamera ya, Silakan fokus berdiri. sholat ya. Melihat Teman-teman sejadah nggak usah ya lihat, tempat ya sujud. sajadah, nggak usah lihat kamera, lihat fokus sajadahnya, oke? Kiblatnya, lihat kiblatnya, Arkan. Hanya fokus pada suara saja ya. Oke. Ayo Bu Jeje, mangga silakan. Oke. Yuk. Sunnah yang Sholli sunnatan duha rak'ataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitagwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamdah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala takhar wa amma syaila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Bersikap. Siap. 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 Bersikap. Siap. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, siap membaca doa. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka salihin. Amin. Alhamdulillah. Kita sedang melaksanakan sholat duha ya teman-teman. Bu Zainab akan membacakan arti doa sholat duha ya. Boleh teman-teman sambil merapikan mukenanya ya, alat sholatnya, sambil mendengarkan ya artinya. Artinya,
Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Keagungan adalah keagunganmu. Keindahan adalah keindahanmu. Kekuatan adalah kekuatanmu. Penjagaan adalah penjagaanmu. Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah. Dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu, datangkanlah padaku apa yang engkau datangkan pada hambamu, kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin. Amin. Oke, alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah ya. Oke, mungkin dari Bu Zainab dicukupkan ya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ibu Guru. Saya kembalikan ya. Assalamualaikum. Makasih Bu Zainab. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman silakan dirapihkan mukenanya ya. Bisa beri waktu 2 menit untuk merapihkan mukena dan sejadahnya. Udah Bu, dari tadi. Sama. Aku udah udah rapikan sajadah. Oke. Baru selesai sholat, udah langsung. Kebakaran Kak. Pikir Kang. Nanging. Oke, teman-teman, habis ini masih ada materi ya, Bu Ica ya. Iya. Gue ada tugas gak nanti? Enggak ada. Tidak ada tugas. Ada. Ever. Gue ada tugas gak? Tidak ada, Salih. Alhamdulillah. Oke, sudah selesai merapikan mukenanya dan sejadahnya. Sudah. Sudah. Oke, sekarang kita mulai ya untuk materinya ya. Oke, teman-teman, gimana puasanya sudah hari ketiga ini? Sudah ada yang bocor belum? Belum ada yang belum. Berarti lancar ya semuanya ya. Oke, hebat. Keren. Oke, alhamdulillah berarti kalau semuanya belum bocor, lancar puasanya, alhamdulillah. Terus tadi sahur nggak? Sahur lah. Ya harus ya, sahur itu sunnah ya teman-teman ya. Kalau nggak Kalau sahur gak kuat puasanya. ya nanti badannya akan lemas. Jadi teman-teman memerlukan tenaga yaitu sahur. Oke, nah sebelum Bu Ica masuk ke materi hari ini, Bu Ica mau tanya, teman-teman masih ingat nggak apa yang dijelaskan Bu Fida pada waktu hari Rabu kemarin? Bu Fida menjelaskan Yang tentang apa ya? kita tarhib sebelum Ramadan. Ayo. Siapa yang masih ingat materi yang disampaikan? Tentang apa? Tentang apa? Tentang makanan, betul kan Bu Fida tentang makanan? Keutamaan bulan puasa. Adina siapa tuh? Keutamaan. Tentang ya Dan betul, puasa. Zahra. Keutamaan puasa ya. Nah, masih ingat nggak apa saja keutamaan atau keistimewaan di bulan puasa Ramadan? Pahalanya dikalikan 10. Oke, terus apa lagi? Dosa-dosa sebelumnya dihapus. Oke, good. Apa lagi? Pintu-pintu surga dibuka. Pahalanya berkali-lipat. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Oke, apa lagi? Dibuka berlebar-lebar. Oke, apa lagi selain itu? Alam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, Orang yang di neraka dipindahkan ke surga. Oke, malam Lailatul Qadar. Oke, ada lagi? Bisa berbuka puasa bersama di masjid. Oke, doanya doa di bulan Ramadan itu akan diijabah sama Allah ya. Atau berdoa di bulan Ramadan itu mustajab. Jadi teman-teman harus banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Kemudian Aku pernah buka. diturunkannya Al-Qur'an juga. Ya, kenapa Syauki? Waktu itu pernah lagi buka puasa hari Senin bareng-bareng di masjid. Selasa. Nah, gitu. Sudah dibuka ya masjidnya ya untuk umum? Iya, boleh katanya. Nah, itu ada takjil. Ya, tapi tetap jaga protokol kesehatannya ya. Ya, walaupun teman-teman beribadah di masjid, buka puasa bersama, sholat tarawih, tetap protokol kesehatannya dijalankan.
Ya, teman-teman berarti hari ini ke masjid. ya. Oke, teman-teman masih ingat tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Nah, sekarang Bu Ica akan menjelaskan keutamaan apa lagi ya yang ada di bulan Ramadan. Nah, di sini ada keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Keutamaan 10. Ada yang tahu nggak apa saja keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Nggak tahu. Malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah baca? Malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari Malam 1000 bulan. Ya, betul. Teman-teman berarti sudah tahu ya informasi tentang malam Lailatul Qadar. Oke, di sini bisa jelaskan ya. Tadi betul. Malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang paling baik dari 1000 bulan. Nah, saat masuk 10 hari terakhir, banyak keutamaan yang dapat diraih ya oleh teman-teman ya. Karena kenapa? Karena di malam tersebut merupakan waktu turunnya malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1 bulan aja baik, apalagi 1000 bulan ya teman-teman ya. Nah, Lailatul Qadar ini adalah malam turunnya Al-Quran dari Lauful Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Pada malam Lailatul Qadar disebutkan memiliki kebaikan setara dengan 1000 bulan. Masya Allah ya teman-teman ya. Kebaikannya itu, coba teman-teman bayangkan, 1 bulan aja besar ya. Apalagi 1000 bulan, berarti banyak banget kebaikan yang bisa diraih oleh teman-teman. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadr. Siapa yang hafal surat Al-Qadr ayat 1-5? Saya. Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim salamun hiya Masya Allah, teman-teman sudah hafal ya surat Al-Qadr ayat 1-5. Oke, nah di surat Al-Qadr diceritakan tentang malam Lailatul Qadar. Nah, meskipun malam Lailatul Qadar ini tidak diketahui kapan datangnya, namun umat Islam diminta untuk mencarinya. Mencarinya di mana? Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hal ini sudah disabdakan oleh Rasulullah ya, seperti sabda Rasulullah, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ganjil itu berarti yang tidak bisa dibagi. Misalkan kalau 20 ganjil atau genap? Genap. 21 berarti ganjil mah ganjil 1. berarti ya 1, 3, 5, 1, 3, 5 9, 11 dan lain sebagainya ya. Nah, kalau 10 hari terakhir berarti dari malam 21 sampai 30 ya. Nah, malam ganjil itu yang mana? Yang belakangnya akhirannya angka ganjil 21, 23, 29. Itu malam-malam yang biasanya turun Lailatul Qadar. Jadi di malam ganjil. Nah, kenapa genap enggak? Nah, walaupun digenap tidak, teman-teman tetap harus beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir. Jangan hanya di malam ganjil aja rajin ibadahnya ya, tapi di malam genap teman-teman ibadahnya turun. Tidak seperti itu ya, tapi mau ganjil, mau genap, teman-teman harus tetap beribadah lebih banyak lagi di 10 hari terakhir. Karena pahalanya itu berlipat-lipat ya, lebih banyak lagi dibandingkan hari-hari sebelumnya di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai di hari-hari terakhir malah teman-teman males-malesan. Biasanya gitu ya, kalau ibu-ibu nih, biasanya kalau baik ibu-ibu, bapak-bapak, atau anak-anak juga ya, di awal rajin, di masjid penuh, hari pertama sampai hari ke-10 penuh masjid. Biasanya di hari-hari terakhir semakin berkurang, barisannya angkanya di masjid itu dari barisan pertama sampai ujung tuh penuh.
Tapi biasa di hari terakhir tuh malah ada yang setengah, kadang hanya 1 baris. Nah, kenapa? Karena itu godaannya, teman-teman. Godaannya yang sangat berat. Jadi teman-teman harus melawan godaan tersebut. Ya, jangan sampai teman-teman lemah di malam terakhir, malah lemah ibadahnya. Tapi harus lebih kuat lagi ya. Nah, di sini Nabi bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Nah, sebelum masuk pada keutamaan 10 hari terakhir Ramadan, keutamaan Ramadan sesungguhnya setiap bagian darinya memiliki nilai keutamaan masing-masing. Nah, keutamaan tersebut telah dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Awal bulan Ramadan adalah rahmat. Nah, awalnya itu rahmat ya, bulan yang penuh rahmat. Pertengahan merupakan ampunan, berarti bulan yang penuh ampunan. Sedangkan akhirnya adalah terbebas dari neraka. 10 malam terakhir bulan Ramadan amatlah disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, dahulu Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan karena lebih daripada bersungguh-sungguhnya beliau di hari-hari lainnya. Jadi benar-benar Rasulullah itu memanfaatkan waktunya di 10 hari terakhir dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman ya. Di sini diriwayatkan hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nah, selain itu juga menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu an bahwasanya dahulu Nabi SAW apabila telah masuk 10 terakhir beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Arti dari perkataan Aisyah radhiyallahu an bahwasanya beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yaitu beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah, menjauhi istri-istrinya dan sibuk bermunajat kepada Allah. Nah, biasanya ini dihidupkan dengan cara itikaf. Teman-teman siapa yang sudah pernah itikaf? Belum. Belum pernah? Aku. Biasanya orang-orang memanfaatkan waktunya. Pernah, tapi tahun 2020 masjidnya di lock. Jadi aku nggak bisa. Berarti sebelum pandemi ya, teman-teman itikaf di masjid ya. Nah, itu orang-orang benar-benar beribadah di masjid dari pagi sampai malam, beribadah terus ya dengan cara Al-Quran, mengaji, banyak-banyak beribadah. Terus menghidupkan yang sunnah-sunnah dan lain sebagainya. Nah, di sini nih, amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan di 10 malam terakhir supaya teman-teman tidak tidak males-malesan ketika beribadah di 10 malam terakhir. Nah, yang dilakukan apa saja? Yang pertama, tadarus Al-Quran. Siapa yang sudah bisa baca Al-Quran? Saya. Ya, sudah bisa. Oke, bagus. Kalau yang sudah bisa baca Al-Quran, berarti teman-teman mulai tadarus di juz pertama. Kalau enggak mau melanjutkan ketika sebelum Ramadan juga dipersilahkan. Kalau ada yang belum bisa baca Quran, bagaimana? Teman-teman boleh baca buku Umi jilidnya sesuai dengan tingkat yang teman-teman pelajari. Misalkan aku baru Umi jilid 3, Bu Ica, belum bisa baca Quran. Silahkan teman-teman baca Umi jilid 3-nya dari halaman pertama sampai terakhir, nanti ngulang lagi sampai benar-benar supaya teman-teman dapat pahala. Seperti itu ya. Jadi nanti bacanya juga lebih lancar lagi ketika teman-teman belajar Al-Quran bersama bu guru, seperti itu. Nah, umat muslim sangat dianjurkan untuk membaca atau tadarus Al-Quran. Terlebih 10 malam terakhir merupakan waktu turunnya Al-Quran. Hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran yang terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud sebagai berikut. Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, jadi kalau baca Al-Quran satu sama Allah itu dihitung loh. Satu huruf itu satu pahala. Nah, apalagi kita baca satu juz, itu banyak banget pahala. Jadi teman-teman jangan sia-siakan untuk meraih pahala di bulan Ramadan, karena sayang banget kalau orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Jadi waktunya itu digunakan sia-sia. Sayang banget, itu orang-orang yang rugi ya teman-teman ya.
Jadi manfaatkanlah waktu bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran dan melakukan hal-hal kebaikan. Nah, yang kedua, apalagi yang teman-teman bisa lakukan? Yang kedua, itikaf yang tadi sudah Bu Ica sebutkan ya. Nah, itikaf ini salah satu hal untuk menyambut datangnya 10 hari terakhir bulan Ramadan atau kegiatan yang menyambut datangnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Biasanya kalau sebelum pandemi, masjid-masjid itu penuh dengan orang-orang yang beritikaf di masjid atau bermalam di masjid untuk beribadah kepada Allah ya. Umat muslim disunahkan untuk melakukan itikaf. Adapun itikaf sendiri adalah berdiam diri di masjid dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Namun, itikaf bukanlah sesuatu yang diwajibkan, melainkan sunnah atau boleh tidak dilakukan. Jadi kalau untuk yang ikhwan, sunnahnya lebih baik di masjid. Kalau yang akhwat, boleh itikaf. Bica juga pernah itikaf di masjid ya, teman-teman ya. Itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan lagi repot atau tidak lagi berhalangan, itu tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Nah, hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Sungguh saya beritikaf di 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan. Kemudian saya beritikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Kemudian Jibril mendatangiku dan memberitakan bahwa malam kemuliaan terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang ingin beritikaf, hendaklah dia beritikaf untuk mencari malam tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya dengan cara itikaf di masjid. Kalau sekarang pandemi gimana Bu Ica? Kan masjid-masjid kadang ada yang buka, kadang nggak ada yang buka. Teman-teman boleh iktikafnya di rumah. Misalkan teman-teman di rumahnya ada ruangan sholat, khusus untuk sholat. Teman-teman boleh iktikafnya di situ. Jadi kalau karena pandemi boleh disiasatinya seperti itu ya. Untuk yang akhwat juga boleh. Misalkan rumahnya ada musolanya. Silahkan digunakan musolanya. Untuk rambutnya jepit di kacamata. Oke, lanjut yang ketiga, amalan yang ketiga. Memperbanyak berdoa. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan oleh Bu Fida ya. Banyak-banyaklah berdoa ketika di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan adalah waktu mustajabnya atau dikabulkannya doa. Nah, amalan berikutnya yang dapat dan mudah untuk dilakukan yakni dengan memperbanyak doa kepada Allah. Rasulullah SAW memerintah Ummul Mukminin Aisyah untuk berdoa di malam-malam itu. Maksudnya di malam 10 terakhir Ramadan ya. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Nah, ini ya teman-teman ya, doa yang harus teman-teman sering ucapkan ketika di 10 malam terakhir. Coba baca bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Allahumma Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, ini karena pendek, teman-teman harus hafal ya. Karena ini salah satu doa memohon ampun kepada Allah. Oke, yang keempat, apalagi amalan yang harus dipersiapkan atau yang dilakukan ketika 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan. Sholat malam, teman-teman. Maaf, bentar. Oke, sholat malam ya. Sholat malam itu seperti sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat witir ya. Tapi kalau karena sholat witir sudah dibarengi dengan sholat tarawih, biasanya jadi untuk sholat malam, teman-teman bisa melaksanakan sholat tahajud dan sholat hajat. Nah, Rasulullah menyebutkan sholat malam merupakan sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu atau maktubah. Seperti dalam sabdanya, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang sudah atau pernah melakukan sholat malam atau sholat tahajud? Saya. Hebat. Di bulan Ramadan nih biasanya sahur teman-teman sahur jam berapa?
Aku Jam sahur 4. Ada jam jam 3. jam Jam 2. 2. Oke, kan teman-teman Jam sahurnya 3. ada yang jam 2. Itu masih bisa sholat malam. Setelah sahur sholat malam. Kalau enggak sholat malam dulu baru sahur. Kalau yang jam 3 juga masih bisa untuk sholat malam. Kalau yang jam 4 itu udah mepet ya teman-teman ya. Tapi kalau mau sholat malam juga masih bisa. Sholat tahajud itu nggak lama kok teman-teman, 2 rakaat paling sedikit. Ya, jadi teman-teman jangan sia-siakan waktunya di bulan Ramadan. Jangan tidur, jangan main games, tapi perbanyaklah beribadah kepada Allah. Salah satunya dengan sholat malam, tadarus, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan yang terakhir apalagi amalan yang bisa teman-teman lakukan di 10 malam hari terakhir, yaitu berzikir kepada Allah. Nah, perintah zikir ini terdapat dalam beberapa surat, diantaranya surat Al-A'raf ayat 205, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, selalai apapun ya teman-teman ya, jangan lupa kita harus tetap berzikir, karena dengan berzikir kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Zikir adalah amalan ibadah yang paling mudah dilakukan kapanpun dan dimanapun. Teman-teman lagi tidur sambil zikiran. Zikir itu kan pendek ya teman-teman ya. Subhanallah, alhamdulillah, terus wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan pendek. Jadi teman-teman biasakan berzikir, banyak-banyak berzikir di bulan Ramadan. Nah, begitu pentingnya zikir dalam sebuah hadis, bahkan disebutkan bahwa orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti hidup bersama orang yang mati. Teman-teman mau nggak disebut orang yang mati padahal diri teman-teman masih hidup? Mau nggak disebutnya? Ih, kamu mah hatinya mati. Kalau orang yang mati itu biasanya, maksudnya hatinya yang mati itu biasanya tidak bisa menerima sesuatu hal yang baik. Jadi pikirannya negatif terus. Seperti itu. Jadi teman-teman harus banyak berzikir supaya hatinya itu dilembutkan. Kemudian kalau ada orang yang salah kepada kita, kita selalu memaafkan seperti itu. Jadi hatinya itu selalu dilembutkan sama Allah kalau dengan berzikir ya. Nah, di sini ada hadis riwayat Bukhari. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi seperti itu. Jadi banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Sama sepertinya rumah, teman-teman. Kalau rumah tidak digunakan untuk beribadah, tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah, nah rumah tersebut pasti rasanya gimana ya? Adem gimana ya? Pasti teman-teman bisa membedakan nih. Ketika rumah itu dihuni oleh orang lain, kemudian rumah itu ngajiin ya, kita banyak mengaji, banyak beribadah kepada Allah, itu akan terasa hangat suasananya. Beda sama rumah yang tidak dihuni atau jarang dipakai untuk beribadah, itu pasti suasananya lembab, terus kalau teman-teman masuk tuh hawanya tuh merinding. Pernah nggak merasakan seperti itu? Enggak. Kalau Bu Ica pernah masuk ke rumah yang jarang ditempatin orang, terus jarang dipakai beribadah, itu suasananya beda banget. Nah, sama sepertinya dengan hati kita. Kalau hati kita tidak berzikir kepada Allah, hati kita itu kosong, serasa hampa, seperti orang mati. Jadi nggak ada hangat-hangatnya seperti itu. Tapi kalau kita berzikir kepada Allah, insya Allah hati kita itu akan selalu hangat. Kemudian Allah juga akan selalu melindungi kita ketika ada musibah atau bahaya yang kita tidak tahu, insya Allah Allah akan menolong kita karena kita selalu berzikir kepada Allah. Seperti itu teman-teman. Siapa yang suka berzikir? Saya Bu, zikir pagi petang. Oh, Masya Allah, hebat tuh yang selalu berzikir pagi dan petang. Manfaatnya banyak ya teman-teman ya yang zikir pagi dan petang. Jarang. Itu bisa melindungi kita dari mara bahaya. Berzikir di masjid. Al-Maksurat pagi petang. Itu manfaatnya banyak banget teman-teman, jangan ditinggalin ya Al-Maksuratnya ya. Kalau bisa 15 menit lagi. Ya. Nah, dan kegiatan yang terakhir nih. Siapa yang sudah mengisi scoreboard sampai hari ini? Belum. Belum. Udah. Tilawahnya nih.
Sudah sampai hari ketiga. Puasa sudah sampai hari ketiga. Tarawih. Sedekah. Siapa yang sudah melaksanakan sedekah pagi? Sudah. Di Bandung. Walaupun di Bandung juga tetap dikerjakan ya. Untuk pengisiannya boleh menyusul. Boleh menyusul, Kak. Tapi tetap dilaksanakan ya. Nih, kalau bisa harus full semua, jangan sampai ada yang bolong. Ya. Jangan lupa kalau ketika teman-teman mengisi di foto ya, teman-teman ya. Kemudian dikirimkan ketika mengisi pengisian. Teman-teman ketika mengisi di foto, kemudian ketika sudah full juga dipoto di akhir Ramadan, ya. Oke, Bu. Oke. Selamat menjalankan ibadah puasa, teman-teman. Semoga Allah memudahkan teman-teman untuk melaksanakan ibadah puasa sampai akhir ya. Amin. Oke, terima kasih. Untuk materi hari ini sudah selesai. Yeay. Celengannya udah diisi kan sampai hari ini? Celengannya udah diisi. Sudah. Alhamdulillah. Belum. Sedekah teman-teman mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Udah. Siapa nih? Jihan, dilihatkan celengannya. Tuh. Oh ini Mana coba lihat-lihat celengannya. Mana 3B, celengannya 3B. Oh, aku belum bikin. Oke, Kakak Kana udah dihias belum? Dihias. Fauzan, oh hebat. lucu celengannya. Duni, Audrey. Nazia. Aku belum bikin, Bu. Iya lucu tuh. Kenapa belum Kak dibikin? Indra juga. Wah, Yumna bagus, Masya Allah. Zia, coba lihat Zia. Dia juga keren. Wah, Ara Aisyah lihat juga. lihat keren. Masya Allah. Audrey bagus. Ziko mana Ziko? Hebat. Ziko, udah dihias belum? Kak Indra sudah buat. Berarti rata-rata sudah buat ya. Jangan lupa tidak hanya membuat tapi diisi juga. Ini udah 3 hari loh. Berarti seharusnya sudah diisi 3 hari. Setiap habis sholat subuh harus diisi. Sedekah pagi. Aku baru buat. Kalau yang belum boleh dirapel. Boleh berapa aja ya teman-teman. Boleh berapa aja 1.000, semampunya. mau 2.000, mau 3.000. Mana cara? Diperbolehkan. Kalau kelupaan. Mana cara dapat uang? Kalau kelupaan nggak apa-apa besok berarti. Alika, coba lihat. 2 kali ngisinya. Oke, itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu. Ya, kenapa? Gimana cara dapat uangnya? Alika masih kosong celengannya. Dapat uangnya? Gimana cara dapat uangnya? Gimana teman-teman? Ada yang bisa bantu nggak? Ada yang bisa bantu nggak ide? Gimana ya caranya supaya dapat uang? Bisa masukin celengan Tapi aku. sisa uang jajan. Kalau Malika dikasih uang jajan sama mama, sama Umi, boleh dimasukin. Ya, jarang. Oh, jarang. Kalau misalkan mau jualan, aku mau jualan. Ya, Bu, aku juga pengen jualan, tapi dulu pengen uangnya disedekahkan. Aku juga pengen jualan. biasanya jualan, tapi Kalau jualan jangan pagi-pagi ya. disuruh mama ke warung. Kerja tadi. Nanti dikasih 1.000. Nanti di warung nanti. Sore pas Nanti kembalian Pas mau buka jangan pagi. Nanti kalau pagi kan nggak ada yang ini, nggak ada yang beli. ada yang beli lah. Ada Boleh. Uangnya boleh dari orang tua. Boleh dari orang tua tuh bisa macam-macam ya. Jadi misalnya teman-teman, misalnya teman-teman membantu orang tua. Tapi Bun, aku kan ini ada infak nih, infak di masjid, infak di ini. Nah teman-teman boleh. Bagaimana caranya mendapat uang yang kreatif? Gitu. Ya gitu. Ya. Dapat uang bisa dari Untuk mana? mama cuci piring, Iya. ngepel, terus ngeberesin kasur. Nah, tuh Aman kayaknya banyak nih. boleh tuh idenya. Misalnya, Bun, aku cuci piring 1.000. Tapi nanti hasil uangnya semua buat diinfakin. Kerjain Nih, kalau dulu, kalau keponakannya Bu Fida, dia ada dapat uang tapi ada minus juga. Misalnya
bantuin beresin kasur 2.000. Tapi nanti jadi ada itu. Tapi nanti sama Uminya kalau dia marah-marah minus juga 2.000. Jadi nggak dapat. Kesepakatan. Gitu. Boleh bikin kesepakatan sama bunda-bunda gitu. Bunda, aku mau cuci piring tapi kasih 1.000 ya. Gitu. Itu boleh. Yang penting kesepakatan, kalau bikin kesepakatan itu antara dua-duanya, antara orang tua sama teman-teman itu harus menyepakati. Tapi nggak boleh maksa. Misalnya, Bun, aku mau cuci piring 2.000 ya. Bundanya nggak mau ngasih ya nggak boleh maksa. Jadi dua-duanya harus disepakati win-win, oke? Ya, Bu, bilang aja Bu, pengen ngerjain semuanya, tapi nanti uangnya 145.000. 45.000 banget. Jadi tempat beneran. Segitu. Itu mah udah. Oke. Oh iya, teman-teman, besok ada pengumuman. Bu Noni, silakan Bu Noni, pengumuman untuk besok. Nanti di-share lagi. Ya boleh, besok disiapkan yang sudah di-share sama Bu Ica ya. Disiapkan karton dan kertas origami, lempok, lalu ada double tip, gunting. Juga teman-teman siapkan alat tulis ya, seperti pensil atau spidol hitam sama penghapus. Besok kita akan membuat Besok hiasan kita roda bikin art and craft. Oke. Udah pada beli belum? Udah dari kemarin. Ya. Yang udah beli berarti dipersiapkan ya. Kalau yang belum beli sekarang beli ya. Udah Supaya besok bisa membuatnya bersama-sama. Origami kasar yang ini. Origaminya jangan yang licin biar teman-teman ngegambarnya lebih mudah. Berarti yang permukaannya kasar. Iya, Yang dof. Oke. Gambarnya itu keras banget, nggak licin. Ya, persiapan ya Kakak Oke, Raisa. ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Enggak. Jika tidak ada, kita berdoa dulu baru lift. Oke, silahkan 3B. Dulu baru berdoa. Yuk, 3 boleh Kakak Noval. Bersikap Siap. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, siap membaca doa. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istaizu lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat teman-teman. Dadah. Terima kasih.